Halo Sobat Peziarah sekalian, jumpa lagi dalam YouTube Peziarah Katolik dan masih bersama dengan Diakon Iwan. Tapi kali ini kita punya bahasan yang berbeda nih. Kalau teman-teman pasti udah pernah tahu dong, kita banyak banget akun media sosial Katolik. Salah satunya ada Katolik Repost. Instagram Katolik Repost. Ayo udah follow belum nih Katolik Repost? Nah, tapi kali ini kita akan bincang-bincang dengan Diakon Iwan yang ternyata menjadi orang di balik akun Instagram Katolik Repost nih. Gimana sih ceritanya tentang akun Instagram Katolik Repost ini? Kita akan ngobrol dengan Diakon Iwan dalam episode kali ini. Tapi sebelumnya seperti biasa, mari kita awali dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo Diakon Iwan, kita ketemu lagi. Semoga nggak bosan-bosan ya diundang dalam peziarah Katolik ya, Diakon ya. Wajib, terima kasih sudah diundang. Nah, kita ngomong-ngomong tentang akun yang dikelola oleh Diakon Iwan nih. Ada Instagram namanya Katolik Repost. Gimana sih ceritanya, latar belakangnya merintis Katolik Repost tuh? Dan kenapa namanya Katolik Repost bukan yang lainnya gitu? Oke, baik. Halo teman-teman, sobat peziarah semua yang terkasih. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menghadapi masa new normal ini. Saya cerita dikit tentang latar belakang Katolik Repost. Secara de facto itu, Katolik Repost, postingan pertama kami anggap sebagai lahirnya Katolik Repost. Lahirnya itu, postingan pertama itu tanggal 20 April 2018. 2018, waktu itu saya sedang menjalankan masa tahun orientasi pastoral di Paroki Hati Kudus Yesus Pelasari. Jadi di Kuskupan Denpasar juga. Kemudian saya sebagai salah seorang frater tahun orientasi pastoral merasa selain berpastoral bertemu dengan umat, kenapa saya juga tidak bisa berpastoral secara media sosial? Saya rasa penting juga berpastoral secara media sosial dan bisa belajar. Akhirnya saya aktif di media sosial, sering posting-posting buat renungan secara pribadi, kemudian foto-foto gereja, kebetulan gereja saya juga saya jadikan konten untuk Gerejanya cantik akun soalnya ya. untuk konten untuk akun pribadi, kemudian sering di-repost oleh beberapa akun Katolik lainnya yang sudah sangat senior. Karena sering, sebenarnya itu pansos sebenarnya sih awalnya. Pansos, kok senang-senang nih diberitakan konten yang saya punya. Kemudian kenapa saya juga bisa, kenapa saya nggak buat seperti mereka yang mungkin saja kontennya berkualitas tapi belum terakses oleh banyak orang. Tidak terakses oleh banyak orang. Sehingga saya ingat itu sore hari di ruangan kerja saya sangat berpikir, muncul judulnya apa sih yang cocok nih? Saya cek-cek, muncul beberapa nama, tapi yang paling mengesankan untuk saya itu Katolik Repost. Kemudian saya cari dulu di Instagram apakah ada nama Katolik Repost atau hashtag Katolik Repost. Oke. Saya cek kemudian, belum ada nih. Di hashtagnya belum ada. Katolik Repost kayaknya belum ada. Belum ada hashtag yang menggunakan hashtag Katolik Repost. Kira saya mulai sudah menggunakan nama itu. Apa saja isi dari konten itu? Konten itu sebenarnya dari nama sudah menunjukkan bahwa itu adalah bagian dari repost. Kita merepost ulang, repostnya kami selalu berizin, jadinya selalu valid, karena kami setelah kami merepost, kami juga mengkonfirmasi ke
pemilik akun, pemilik konten yang kami repost untuk mengkonfirmasi bahwa konten saudara itu kami repost, dan misalnya kalau mereka tidak menghendaki, kami juga berkenan, kalau mereka meminta untuk dihapus, kami juga menghapus konten tersebut. Oke. Itu sebenarnya landas cerita awalnya sih tentang Catholic Repost, Kak. Wah, jadi sudah 3 tahunan ini ya umurnya Iya, Catholic Repost ya, Diakon ya. iya, Dari 20 April 2018 dan berangkat dari apa ya, bisa dikatakan sebuah panggilan gitu untuk berkarya di media sosial juga oleh Diakon Iwan ya. Waktu itu masih frater berarti ya, iya, masih tahun brother. orientasi pastoral ya. Nah, dari ceritanya Diakon Iwan tadi mungkin bisa dikatakan yang membedakan antara Catholic Repost dengan akun-akun media sosial lainnya adalah eh, mendorong postingan-postingan yang mungkin ada di teman-teman orang muda atau umat gitu ya untuk bisa disalurkan ke eh, media sosial yang mungkin kanalnya lebih besar gitu ya. Itu Iya, mungkin perbedaan membantu. dasarnya ya. Karena sebenarnya itu bukan hanya konten-konten, event-event atau jualan-jualan juga kami bantu. Oke. Asalkan sesuai dengan syarat dan ketentuan. Tidak berhubungan sara, penjualannya itu UMKM yang membangkitkan semangat masyarakat, orang muda, kami bantu secara gratis. Oke. Nah, ada lagi nggak perbedaan antara Catholic Repost dengan akun-akun media sosial Katolik yang lainnya? Ya, Pak. Uh, Catholic Repost memang punya tagline Share with Love, tagline-nya kami, sehingga kami memang lebih fokus ke repost, dan kami selalu berusaha untuk jemput bola. Oke. Sehingga hampir setiap hari kalau misalnya ada sempat untuk mengupload, itu kami selalu berusaha mencari orang-orang baru yang mungkin juga postingannya tuh masih belum banyak yang diketahui. Misalnya tempat wisata rohani, atau orang-orang yang memang punya konten bagus tapi harusnya bisa dibantu untuk diwartakan lagi, mungkin yang belum secara maksimal seperti kata Kak William tadi, itu kami bantu lewat situ. Oke. Wow, ini jadi bisa mendorong banyak orang muda dan umat bisa tampil gitu ya di media sosial gitu ya. Nah, ini yang menjadi sebuah identitas atau mungkin misi yang mendasar dari Catholic Repost nih Sobat Peziarah. Jadi mungkin kalau Sobat Peziarah punya konten tertentu atau jualan tertentu, boleh nih kontak Catholic Repost ya Diakon ya untuk bisa Bisa. didorong lebih terkenal lagi gitu. Nah, eh, terakhir nih mungkin buat Sobat Peziarah sekalian, kira-kira timnya ada berapa sih Diakon dan suka dukanya mengembangkan Catholic Repost itu gimana sih sejauh ini? Tim kami itu berjumlah 4 Empat orang, orang. 4 orang, 4 orang, tapi yang pegang akun itu saya sendiri. Oke. Mereka sebagai tim, kalau kami sebutnya sebagai volunteer. Sehingga tapi sebenarnya itu timnya juga baru dibangun di tahun ini. Oh, baru tahun Untuk ini setelah tahun ketiga ya? ya, karena sebenarnya itu sudah mulai bagian dari regenerasi. Karena saya sadari bahwa waktu itu kan saya masih frater, jadinya jam terbangnya masih sangat luas, lebih sangat gampang. Sedangkan ini kan Catholic Repost nih, kita udah bangun nama, jadinya kita harus tetap membangun semangat yang kita sudah punya. Hmm. Sedangkan saya juga pasti tidak dipungkiri bahwa pasti akan punya kesibukan-kesibukan baru, Ya. terutama dengan tugas-tugas penempatan yang baru. Sehingga nanti itu sih sebenarnya, apalagi kayak sekarang kan udah mulai ada jadi diakon, dan berikutnya akan ke jenjang berikutnya, sehingga itu saya mulai membuka open volunteer waktu itu. Oke. Open recruitment, kami punya jadinya tempat akun teman kami itu lumayan menarik karena satunya di Papua, Oh, satunya di Jakarta, wow. satunya di
Kupang, sayanya di Bali. Jadinya kayaknya menarik karena kami dari Katolik Ripos ini bisa dan kami tuh hampir semua tuh nggak saling kenal. Oh. Hanya modal saling percaya karena kita yakin orang Katolik itu baik-baik. Nah, Kiranya itu aja. ini menariknya pelayanan di media sosial ya, Iya. Diakon ya. Nah, suka dukanya gimana nih Diakon? Lebih banyak sukanya atau malah lebih banyak dukanya? Suka sih sebenarnya karena banyak pengalaman-pengalaman menarik. Kami belajar banyak juga tentang bagaimana memanajemen sebuah akun media sosial Katolik. Saya tadi sempat bilang tentang harus membuat izinan karena kami pernah dikomplain. Komplainnya kontennya itu menurut saya kontennya itu memang baik, hanya memang tidak ada izin. Saya tidak meminta izin. Sebagai Oh. admin kami tidak mengkonfirmasi bahwa akun itu konten sahabat Katolik Ripos itu di-repost. Karena pikiran saya bahwa dengan menyertakan namanya dia di setiap konten itu sebagai catatan kaki, sumber izinan, ternyata harus lebih. Jadinya saya pikir tidak ada masalah sih kalau kita minta izin sebagai bentuk kita membangun relasi dan dukungan untuk teman-teman untuk berkreasi lagi. Oke. Kemudian kebanyakan sukanya, pengalaman-pengalaman lucu, ada yang minta endorse. Saya kan benar-benar pure nggak mengambil untung sama sekali dari akun ini, jadinya kalau endorse ya silakan. Ada yang Kak boleh endorse, bilang boleh kalau sesuai dengan syarat dan ketentuan. Kalau untuk kecantikan boleh nggak? Aduh, kalau untuk kecantikan kalau untuk kecantikan belum bisa sekarang. Masa disuruh saya pakai skincare, ya kan nggak mungkin. Hai guys, ini udah bagus loh. Tapi ada beberapa yang gitu, tapi tetap mendukung teman-teman, terutama UMKM. Mau orang muda, orang tua, kalau punya UMKM yang harus dikembangkan, kenapa tidak? Ya. Mendorong teman-teman yang berusaha, mendorong teman-teman yang berwirausaha, dan bagikan apa yang mereka sudah perbuat dengan prinsip tadi ya, share with love. Share with love. Oke, ya sobat peziarah sekalian, itu tadi bincang-bincang kita dengan Diakon Iwan yang ternyata menjadi aktor utama di balik akun Instagram media sosial yang namanya Katolik Repost. Jangan lupa nanti di follow sobat peziarah juga Katolik Repost supaya juga bisa semakin mendukung Katolik Repost, dan tentu saja ikut berbagi dengan teman-teman lainnya. Siapa tahu kalau teman-teman ada usaha atau ada konten yang menarik bisa dibagikan melalui Katolik Repost. Nanti pasti akan disambut dengan sukacita oleh Diakon Iwan Karwayu dan teman-teman dari Katolik Repost ya. Baik, Diakon Iwan, terima kasih banyak sudah memenuhi undangan peziarah Katolik yang kesekian kalinya. Sehat-sehat selalu, semoga nanti Katolik Repost semakin berkembang dan kita sama-sama mewartakan sukacita Injil lewat media sosial ya, Diakon ya. Amin. Baik, sobat peziarah sekalian, demikian konten peziarah Katolik pada hari ini, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga share konten kali ini, dan juga subscribe peziarah Katolik untuk mendukung perkembangan channel ini, dan juga untuk membagikan berkat kepada sobat peziarah lainnya. Kita jumpa dalam episode mendatang, dan mari kita tutup dalam tanda kemenangan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.